Salam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya. Nah, dalam program kali ini saya ingin mengangkat tema kunci sukses bagi orang yang percaya. Nah, jika saudara merasa diberkati melalui program ini, di akhir video ini nanti silakan saudara tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman saudara. Biar melalui program ini semakin banyak orang-orang yang merasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam tema kali ini saya ingin membawa kita semua kunci sukses bagi orang yang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin banyak orang mengira atau berkata bahwa sukses itu selalu berbicara masalah materi atau masalah uang, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, sebenarnya apa sih sukses itu? Bagi orang percaya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kalau pandangan saya pribadi, sukses itu tidak hanya berbicara masalah materi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, atau uang. Tetapi, sukses itu, kalau menurut saya pribadi, artinya ketika kita dalam hidup ini, kita melakukan yang terbaik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita mampu melakukan yang terbaik, baik itu dalam pekerjaan kita maupun dalam rumah tangga kita, dalam kita berkreasi dan lain sebagainya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ketika kita mampu melakukan yang terbaik, itulah baru dikatakan kita tuh sukses, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana sih cara untuk mencapai kesuksesan itu bagi orang yang percaya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Nah, di situ dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Nah, dalam tema kali ini, kunci sukses bagi orang percaya yang pertama adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kenapa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudaraku? Ya, karena itulah kunci utama bagi kita orang percaya untuk mencapai kesuksesan itu, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, dan kita boleh lihat juga di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena di situ juga dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kunci untuk kita bisa mencapai kesuksesan bagi orang percaya yang kedua adalah, itu dikatakan adalah kita jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat ini kita harus perkatakan atau membaca firman Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita mau mencapai kesuksesan itu. Nah, saudaraku, dan situ juga dikatakan bahwa kita juga jangan lupa merenungkan Taurat itu atau merenungkan firman Tuhan ini.
siang dan malam, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Karena dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, saudaraku yang kekasih, maka kita akan bertindak hati-hati. Artinya, kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menurut saya, kunci sukses bagi orang yang percaya itu, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, yang pertama tadi di situ dikatakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 tadi di bagian pertama, di bagian A-nya. Nah, yang kedua di Yosua pasal 1 ayat ke-8. Selain kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita juga harus rajin memperkatakan kitab Taurat ini atau membaca firman Tuhan ini setiap hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan selain itu, kita juga harus merenungkan firman Tuhan atau kitab Taurat ini siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati, kata firman Tuhan, atau kita bisa melakukan firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, barulah di Injil Matius pasal 6 ayat 33 di bagian B itu menjadi bagian kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi artinya, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, kunci sukses bagi orang percaya itu bukan hanya berbicara masalah materi atau keuangan, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Bisa gitu kita mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, atau dalam hal apapun, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Asal yang utama kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita juga harus sering memperkatakan atau rajin membaca firman Tuhan ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dan selain itu, kita juga harus merenungkan itu atau merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam, atau merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, agar supaya kita bertindak hati-hati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam hidup ini kita bertindak hati-hati. Nah, supaya apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Di bagian terakhir di Yosua 1 ayat 8 tadi dikatakan bahwa supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita juga rajin memperkatakan kitab Taurat ini, dan kita juga selalu merenungkan Taurat ini atau firman Tuhan ini siang dan malam, maka kita bisa bertindak dengan hati-hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan selain itu juga semuanya itu akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selain itu juga di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 juga berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang mengasihi Tuhan maksudnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang pertama tadi adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, dan yang kedua,
kita juga rajin memperkatakan kitab Taurat ini atau membaca firman Tuhan ini. Dan selain itu kita juga merenungkan kitab Taurat ini atau firman Tuhan ini siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau kita melakukan firman Tuhan ini, sehingga perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, juga Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan juga dikatakan oleh kitab Amsal 20 ayat 7, di situ dikatakan juga bahwa orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan, ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jadi bukan hanya kita yang merasakan keberhasilan itu, bukan hanya kita yang merasakan kesuksesan itu, bukan hanya kita yang merasakan keberuntungan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika kita orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi sampai ke keturunan kita, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, akan mengalami keberuntungannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, jadi itulah kunci sukses bagi orang yang percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi kunci untuk mencapai kesuksesan itu bagi orang percaya, yang pertama di situ adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kedua, kita jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau membaca firman Tuhan ini. Dan yang ketiga, kita juga jangan lupa merenungkan kitab Taurat ini atau firman Tuhan ini siang dan malam, sehingga kita bisa bertindak hati-hati, saudaraku yang kekasihi di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga harus melakukan firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasihi oleh Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita bisa berhasil dan kita beruntung, dan kita bisa mencapai kesuksesan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami yang namanya kesuksesan itu, baik kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam karir kita, dan kesuksesan demi kesuksesan yang lainnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bahkan Alkitab berkata, sampai ke keturunan kita berbahagia karena kita hidup takut akan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya berdoa dan berharap bagi setiap kita yang mendengarkan, kita mengalami kesuksesan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini, silakan tekan tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman saudara. Biar melalui program ini semakin banyak orang-orang yang merasa diberkati oleh Tuhan. Amin.